beresakan kabeh proses renovasi dari bawah sampai atas, dan semoga ini proses pembangunan dan renovasi terakhir untuk bangunan. Semoga ada lagi renovasi yang lain ya, saya nggak tahu bentuknya, tapi saya percaya Tuhan izinkan untuk pelayanan, saya berdoa akan terjadi. Dados ibadah wonten sonten menika kula paringi judul beres kabeh. Karena Gusti Yesus ingkang sampun beresaken pekerjaan-pekerjaan yang berat buat kita. Matur nuwun dumateng Bapak Ibu dari Jemaat GKRI bersama Bapak Pendeta Bapak Surya. Bapak Surya ada yang belum ngertos ya Bapak? Ya Pak Surya ketika yang dari Jambi. Terus juga ada tim Baksos dan tim gereja pelayanan Shalom ya, dengan Ibu Pendeta Esther dari gereja Shalom. Dan biasanya ini teman saya kalau pelayanan ke desa-desa, tapi puji Tuhan kemarin kebetulan di kota ya Bu, di Pandaan, biasanya ke Blitar, Kediri yang lumayan berliku-liku gitu. Dan yang spesial malam ini ada tamu adalah tim SL. Nah, tim SL ini jauh-jauh mereka dari mana aja Pak? Gunung Merapi, bukan. Gunung Kawi, Gunung Kelut, Gunung Kelut Buatan, Kepanjen, mana lagi? Jambuwer, Suwaru, Meniwen, ini luar biasa. Mereka nanti akan mengenalkan diri. Teman-teman Bapak Ibu, monggo sesami kita mulai miti pangibadah wonten sonten menika kanthi menyanyikan iku napa nggih? Ngitung ya, ngitung lagu sakjeke kula dari Gusti. Sakjeke kula dari Gusti. Ngitung, itu jemaat ya Pak ya. Sudah terlalu lama lupa Pak. Sakjeke kula dari Gusti. Bangsa diberkahi.
saya nggak bisa. Luar biasa. Bapak Ibu, monggo kita pada tunggu sesarengan. Kita mengucap syukur rawit kagem katresnanipun Gusti dumateng kita sami. Saengga ing dalem nika kita saged makempal sarengan yang kuyung nggih menika kajatipun Bu Dr. Resti anggenipun ngucapaken syukur awit berkah kemurahanipun Gusti. Semoga kita ndonga sareng-sareng. Allah Sang Rama ingkang dalem wonten kraton swarga, pinuji asma paduka Sang Gusti Yesus Kristus ingkang dados pepunden kawula. Ing wanci dalem nika Gusti kula ngaturaken syukur saha punging panuwun ingkang tanpa pami. Dene paduka ingkang sampun berkahi dhateng keluarga Ibu Dr. Resti, ngubaraken berkah anggenipun makarya dandosi dalem klinik menika Gusti. Sedaya kula namung sih rahmatipun Gusti ingkang luber, katresnanipun Gusti ingkang cetha kagem keluarga ing mriki saengga ing dalem menika Gusti kita sami makempal wonten ing dalem menika kagem ngluhuraken memuji sukarna awit berkah kemurahanipun Gusti. Pramila saking nika kala nyuwun pimpinanipun Roh Suci ingkang tetep makarya wonten ing papan nika berkati dumateng kita sedaya ingkang sami makempal saenggang saking tebih saking celak sedaya kapaduka kempalaken dados tunggal wonten ing dalem menika Gusti. Sedaya kala ana berkah katresnanipun Gusti ingkang luar biasa. Pramila Gusti kalau pasrahaken ibadah kawula sami ing dalem nika saking wiwitan pertengahan hingga pungkasanipun namun kula sumanggaaken wonten kuasanipun Gusti kemawon awit kita mangertos namun Gusti ingkang dados sesembahan pepunden ingkang kula agungaken kang kula mulyakaken wonten sedaya perkawis. Pramila Gusti ing dalu menika kita badhe awali kanthi asma Tuhan Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng gesang kita sami langgeng ing selami-laminipun. Matur nuwun Gusti Yesus. Haleluya. Amin. Matur nuwun Ibu Pendeta Esther. Semoga lanjutaken kalian tim SR. Semoga dipersilakan. Sedih dalam Bapak Ibu. Yang ketularan pinter jaga. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Terima Bapak Ibu. Yang di luar shalom. Puji nama Tuhan yang di luar 2.000, yang di dalam 10.000. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita akan satu pujian suci loro telu. Haleluya.
waktunya untuk bergoyang lagi. Kumpulkan tenaga dulu. Puji nama Tuhan. Hari ini sebelum kita melanjutkan untuk memuliakan nama Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu yang hadir di tempat ini untuk memberikan kesaksiannya, yang ingin memberikan kesaksian, berbagi cinta kasih Tuhan yang sudah dialami dalam kehidupannya. Monggo saya persilakan waktu dan tempatnya. Oh ya, dari tuan rumah. Oh sampun. Nomor sepindah, Mbak. Oh iya, matur suwun. Monggo bagi yang lainnya. Pak Suryo? Oh iya Pak Surya, monggo. Bapak sekalian kenalan gereja. Ya. Terima kasih kesempatan. Sebetulnya saya minder juga ya saudara-saudara. Jadi sepeda minder saya gini karena saya orang Jawa tapi nggak Jawa gitu. Ini sengaja ngerjain. Karena Jawa gendeng gitu dah. Makanya sudah lama dan apa namanya bahasa Jawa seperti Lester tadi berdua bahasa Jawa saya nggak bisa. Ya kita bersyukur, saya bersyukur hari ini boleh berada di tengah-tengah saudara semuanya di jemaat GKRI yang saya pimpin, dan saya senang sekali Pak Prayogo, Lester dan teman-teman yang lain yang saya kenalkan. Saya gembala dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Saya pikir SR tadi saya Rahmani. Senang dan rescue team itu artinya tim penyelamat ya, penyelamat jiwa ya. Saya bersyukur hari ini bisa ketemu dengan saudara-saudara semuanya. Saya juga bersyukur oleh karena bangunan ini, saudara ya, dan bersyukur oleh karena saya tahu juga Bu Esti dalam membangun dengan bangunan, sama-sama membangun ya. Saya juga bangun untuk kamar ya. Saya lihat bangunannya cukup kokoh, bisa dari bangunan Belanda ya. Jerman, Pak. Puji Tuhan, saya juga bersyukur hari ini saya merasa kuat sehat. Ya, beberapa waktu yang lalu dokter saya laporan sekalian bagus semuanya, ya tensi saya bagus, gula saya bagus, ya. Jadi ya saya bersyukur pada Tuhan. Kalau hari ini saya boleh melayani firman Tuhan, ya itu karena juga Tuhan yang memberikan. Dulu saya itu waktu kecil anggota IKJW, ya. Orang tua saya juga fanatik IKJW. Tapi setelah saya sekolah di I3, saya harus melayani membuka suatu pelayanan, ya, sehingga saya pamit ke orang tua, dan ini saya akan menjadi pendeta ya, sekolah di I3. Kemudian setelah lulus I3 saya juga boleh diberikan pelayanan di Rahmani, membuka suatu pelayanan, satu tempat itu mulanya tempat prostitusi ya, tidak dipakai lagi, saya beli, kemudian saya pakai untuk gereja, didemo oleh saudara kita sekitar itu, dibawa ke kantor lurah, kantor desa, hanya dulu tempat tidak bagus, sekarang saya pakai tempat bagus, kenapa tidak boleh? Pokoknya tidak boleh. Kalau pokoknya ya repot sih. Pokoknya, ya wes, ya sudah, nggak tak pakai tempat gereja, tapi tak pakai rumah saya. Wah, akhirnya saya boyong anak istri saya ke rumah itu, ya mulai ya mau sih, ya sudah enak-enak di PPI ya. Saya sebagai ketua departemen di sana, tapi saya riset dari sana, kemudian saya menangani. Itu dan tidak boleh sebenarnya. Nah, setelah itu kami pakai tempat, kemudian kami ikut jaga malam, ikut ini. Nah, tempat itu pakai doa dan keluarga pertama, kemudian kami ibadah pakai panti asuhan Ebenezer gitu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu, terus Gus Dur jadi presiden itu omongnya buat terus gitu aja kok repot, gereja nggak perlu izin. Didengar oleh
Terus saya pakai kebaktian 1 bulan 1 kali, 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, 4 kali kok gak apa-apa. Akhirnya pakai terus. Dan itu waktu ada Aceh, itu ada apa namanya tsunami di Aceh, saya masih ingat itu ya. Saya undang wali kota Pak Abdul siapa ini? Orang Madura. Pak Kabul. Pak Kabul ya. Imam Kabul. Dan wah kok mau datang? Gereja kamu pada rendah sedikit ya, gini-gini. Darutan ya. Terus ngomong, ini gereja ini kok tidak ada izinnya, ini apa boleh? Ayo kamu ngurus izin, kata Pak Kabul itu. Kamu ngurus izin. Aduh iya Pak. Akhirnya ketemu lagi, kamu sudah ngurus izin. Oh, ini luar biasa. Padahal kami ngurus izin itu tidak gampang sebenarnya. Jadi akhirnya saya ngurus izin, tanda tangan dengan ini. Karena saya jaga malam dengan pemuda-pemuda sana, wah ini Pak Surya mau ini ya, Pak Surya orang nasional, wah tanda tangan, dapat 60 sekian tanda tangan. Terus gerejanya harusnya 90 orang, waktu tidak ada 90, pinjem jemaat yang lain untuk ikut tanda tangan. Jemaat lain, ya pokoknya ini akhirnya dapat sudah ya. Sudah itu masih ada perkumpulan lain, ya apa ya di tak juga ada yang sana tak boleh izin diturunkan, tapi kami terus ngeyel saudara ya, namanya ini ngeyel. Akhirnya izin diturunkan, puji Tuhan, kami bangun gereja, semangat sekali membangun, ya sampai ibu-ibu ikut membangun, juga rakyat di sana ikut membangun, ya saya ingat itu Bu Hendro itu bangun sampai ngambil koral di dekat jalan raya, sampai jalan raya itu macet saudara. Lihat Bu Hendro ini. Lihat ibu-ibu muda yang, loh kok ibu-ibu muda ini ambil koral, ambil ini ya untuk ngecor gitu saudara ya. Waduh semangat kami Bang. Semangat, tapi tidak tahu batas-batasnya. Pokoknya saya lihat Bu ini ya, tanahnya 224, kita bangun lebih saudara ya. Menurut perhitungan tanah sebelah lebih. Wah ini jadi masalah sekarang ini. Setelah beberapa tahun ini jadi masalah. Wah ini lebih Pak, harus ini dibongkar ini Pak, apa bangunan yang lebih ini harus dibongkar. Wah itu ada masalah lagi. IMB sudah ini, sekarang masalah lagi. Ya sudah, kami berdoa saja. Kami ke Badan Pertanahan, mudah-mudahan masalahnya akhirnya bisa selesai pada waktunya, dan kami nanti minta doa juga. Tuhan memberkati kita. Sepertinya ada tamu yang banyak ini dan saya belum kenal. Monggo dari tim SR. Monggo sinten Pak enake Pak? Pak Ayoko. Atas suwi Pak Yaya. Monggo Pak. Bapak. Ini juga baru pertama kali saya ngundang Bapak Ibu, jadi belum kenal juga. Ya, salam Bapak Ibu. Halo. Ya, sehat semua ya. Baik. Ya, senang dan rela ini komitmen kami untuk melayani Tuhan. Jadi kami tidak melihat dari gereja mana ya. Jadi ada yang dari GPDI Gunung Kawi, dari GKJW, Peniwen, GSCA dan semuanya ya. Jadi saya GKI begitu. Nah, jadi kami sering sharing, kumpul, lalu saya tanya setelah dipulihkan lalu apa yang mau dikerjakan? Mau melayani Pak. Apa bentuknya? Musik. Ayo saya bilang gitu. Ketika kami kumpul pertama saya bilang memang jangan kaget nanti setelah ini ada gesekan-gesekan. Ada konflik pasti ada. Tapi ingat kita sudah punya punya mutu yang dasarnya adalah firman Tuhan 2 Korintus 12:10 yaitu senang dan rela. Jadi syaratnya kalau kita melayani tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah, tidak boleh menghakimi, tidak boleh kecewa, ya, tidak boleh mutung, saya bilang gitu. Ini sudah sepakat. Akhirnya kami mencoba untuk latihan, kemudian diminta pelayanan, ya mana-mana begitu ya. Ya masih tingkat desa dok. Jadi kami masih tingkat desa lah begitu ya. Desa besok lagi desa Singosari Lawang. Oh ya. Konten. Masih
masih tingkat desa, tapi semangatnya luar biasa karena senang dan rela ya beli bensin sendiri, kalau lapar ya warung makan sendiri, begitu kira-kira gitu. Jadi PK-nya senang dan rela saja. Ini semangat kami dan komitmen kami. Ini ketuanya adalah Pak Yaya yang main piano. Tepuk tangan untuk Pak Yaya dulu ya. Ini wajahnya sudah mulai jelas. Ini energinya besar sekali energinya. Tapi kalau nggak disalurkan yang positif bahaya ini. Makanya saya pikir ini harus disalurkan sesuatu yang positif daripada kemana-mana nggak jelas. Saya melayani Tuhan aja. Begitu kira-kira begitu. Kemana-mana semangat dia. Ya kalau nggak saya tidur 1 hari marah dia. Oh ya, anak tiri nggak ditelepon. Akhirnya saya harus telepon 1 hari 1 kali. Jadi terima kasih Pak Teguh juga bisa datang. Sudah lama tidak ketemu Pak Nono, Pak Wahyu juga ya, dan Bu Esther, Pak Semangat. Jadi kami ini ya senang dan rela dokter. Jadi kami sudah melewati satu proses yang memang banyak latar belakang, banyak persoalan yang dulu pernah dialami, tapi ketika berangsur-angsur dipulihkan, kami komitmen untuk melayani Tuhan. Tidak pandang dari gereja mana, ya. Jadi siapapun yang minta, ketika kami sepakat dan kami ada waktu, pasti kami dengan senang dan rela. Nah itu aja komitmen kami untuk ke depan. Ini ada Pak Yaya sebagai manajernya, ada Pak Wiwit, Bas, ini GPDI Bukit Hermon, Wonosari Gunung Kawi. Ya ini Mas Sauji ahli ketimpung ini ahli gendang ini. Semua gendang itu saya. Gendangnya gitu. Dari KKIN Jambuer juga termasuk Jiwa Baru, kemudian ada Irfan dan Ojin istrinya dari KKIN Jambuer juga yang komitmen melayani Tuhan. Ya kemudian ada Hendrik, Putar, Yudi, tukang DPT. Penting adu-adu uang lah. Tapi ini adu uang nggak boleh gitu ya. Dari Pak Teguh, bukan dari mana? Kayaknya Jambuan dan Pak Wahyu dan Pak Nono dari GKJW Beniwen ya, dan teman-teman yang lain ini sebenarnya dari Turen mau datang, dari Sangkar mau datang, tapi mereka nggak bisa karena ada keperluan. Itu dok. Jadi kami komitmen ya. Saya, oh iya. Ya. Saya dari GCA. Oke sih. Oh ya, nanti GSA Peniwen, tepuk tangan GSA. Kami sudah ngobrol-ngobrol ya. Jadi doakan saja nanti di sana ada satu komunitas yang baru yang bisa memberi warna teman-teman Peniwen biar bisa bertumbuh bersama-sama. Jadi kami nanti setelah lagi juga kami akan ngobrol bersama dengan teman-teman itu. Yaitu teman dari kami, jadi kami dari lintas daerah, jadi dari ujung barat, timur, selatan, utara kumpul ke tengah-tengah. Markasnya di Perumahan Cakasari Indah. Terima kasih Tuhan berkati. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Saya undang Bapak Ibu tuh bagi berdiri lagi dong. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya apapun yang kita kerjakan, apapun permasalahan yang kita alami, ketika kita ada
kalau Bu Dokter mengandalkan Tuhan, akhirnya semuanya beres kabeh. Kita akan pujikan pujian beres kabeh. Anak mahasiswa spesial ini requestnya Bu Dokter. Tadi Galatian tadi kan, Galatian tadi. Ini mahasiswa sengaja saya kasih tugas Pak, semuanya dari luar Jawa. Nah, semua dari luar Jawa, ada yang Kendari, ada yang dari Ambon, ada dari Nias, ada dari Kupang, oh jauh sekali NTT. Oke. Tapi hari ini mereka sekalian saya suruh nyanyi, sekalipun saya suruh menari buat Tuhan, ya. Kalau menari di kampus biasa, menari di sini luar biasa. Bangga. Sudah siap? Bapak Ibu bisa tirukan gerakannya para mahasiswa ya. Haleluya. Kita menari buat Tuhan. jantung dan hati. Ya, dan hati. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Apapun masalah kehidupan kita, pasti dibereskan semua sama Tuhan. Asalkan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dan kita terus melengkapi
memberitakan firman Allah. Tolong hamba-Mu ya Tuhan urapi. Tolong setiap jemaat-Mu Tuhan berkati lewat firman Allah. Setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu, urapi berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Kurang semangat sedikit ya. Shalom. Ya, memang disemangati gitu saudara ya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucap syukur untuk saya diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah sukacita, ucapan syukur. Bu Dokter dan kita semuanya boleh bersyukur selalu ya saudara. Firman Tuhan yang tidak saya sampaikan temanya yang sama saudara ya, beres KB. KB beres sama beres KB. Nggak janjian ya Pak ya? Janjian. Tapi ayatnya itu saya tetap pakai tema gereja ya, bekerja dan beribadah ya. Bekerja dan beribadah beres KB. Itu saudara tambahnya. Puji Tuhan, saya baca dulu satu ayat firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Puji Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan ini ditulis ya ketika bangsa Israel berada di padang gurun yang dikenal dengan 10 hukum ya, 10 teman-teman ya, 10 hukum yang diberi Tuhan buat bangsa Israel. Dan salah satu daripada hukum itu ialah mengingatkan kita untuk kita ingat agar kita bekerja dan juga beribadah ya. Ingatlah hari Sabat ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, memang ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ya. Digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggenapi hari Sabat itu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dikritik oleh orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, orang Saduki yang kritik, kamu tuh buat menyembuhkan orang jangan hari Sabat ya. Kalau bisa hari yang lain lah ya, dikritik. Tapi Yesus katakan ini, aku ini adalah lebih daripada hari Sabat ya. Yang punya Sabat itu ya Tuhan Yesus. Dan Sabat itu orang Yahudi itu pada hari Sabtu kan? Tetapi Bapak gereja telah mengubah untuk kita. Sabat kita itu bukan Sabtu lagi, tapi hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Kristus. Jadi setiap kali kita ke gereja pada hari Minggu, itu kita merayakan hari kebangkitan Kristus ya. Dan Tuhan Yesus sudah menggenapi Sabat itu, bukan berarti menghilangkan Sabat, bukan. Tuhan Yesus justru merelevansi hari Sabat untuk kita semuanya ya. Ketika dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria, engkau tidak akan menyembah di gunung ini, di mana saja engkau bisa menyembah. Juga tidak bergantung lagi kita merayakan hari Sabat itu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sekarang hari apa? Hari Selasa kita juga merayakan kebaktian. Ini juga termasuk beribadah, saudara. Ya, di mana ada pujian yang disampaikan, ada firman Tuhan disampaikan, ada penyembahan, ada persembahan. Ya, itu merupakan ibadah buat kita. Dan itu, saudara, kita lakukan bukan hanya pada hari Minggu saja, tapi sudah menjadi sesuatu yang di luar ini ya, saudara ya. Sudah tidak terbatas lagi kita mau beribadah, saudara ya, pada hari apa saja, karena juga ada nyanyian hari ini harinya Tuhan, semua hari adalah hari
Tuhan. Ya, saudara ya. Itu sebabnya saudara, hari ini kita juga boleh bersukacita. Dan kalau saya perhatikan, memang agak berubah juga kebaktian hari ini. Dulu saya itu ya sudah kebaktiannya sidem permanem. Sekarang saya lihat ini putrinya pendeta, kok seneng dangdutan gitu. Pendeta PKC loh Pak. Iya, PKC itu kan waduh sidem permanem gitu. Tapi kok seneng dangdutan sekali. Nah, itu penginjilan kita bisa lewat itu, karena ya kita bisa lihat, ya kita harus isi. Saya pernah ketika di ITIKA itu menulis skripsi peranan musik dalam ibadah. Ya. Jadi musik itu sebetulnya asal dari Tuhan, tapi dipakai oleh setan juga, ya kayak rock dan sebagainya. Nah, kita harus merebut itu semuanya ya. Kita harus rebut, kita kuasai menjadi musik yang isinya, ya, gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Nah itu kan mengandalkan Tuhan, artinya itu saudara ya. Kita gandol siapa saudara ya? Tidak ada yang kita gandol, kita mengandalkan Tuhan. Nah saudara, saya ingin katakan kepada kita semuanya, mengapa kita harus beribadah, mengapa kita harus bekerja dan beribadah. Ya, ada beberapa hal yang penting bagi kita. Kita beribadah supaya kita tetap beriman. Kita menjaga iman kita, kita memelihara iman kita. Jadi kita beribadah, kita berbakti kepada Tuhan. Ini supaya iman kita ini terus, ya saudara, terpelihara. Iman itu apa itu iman? Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi terus kita percaya gitu, saudara. Kita tidak pernah melihat Yesus, tidak pernah melihat Tuhan kita. Tapi kita percaya pada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Allah Bapa. Kita percaya kepada Roh Kudus. Pernah sudah melihat Roh Kudus? Tidak pernah tahu. Tapi kita percaya, kita beriman. Nah sekarang ini ada semacam ajaran yang agak menyimpang saudara, ya. Kristologinya harus diperbaiki karena ajaran tersebut sudah menyimpang dari Alkitab, ya. Jadi keselamatan itu tidak usah percaya Yesus boleh berbuat baik orang selamat, ya. Berbuat baik saja orang selamat. Kalau kita seharusnya tidak demikian. Kita harus percaya kepada Kristus Yesus, maka diselamatkan. Maka tim penyelamat ini untuk apa? Tim penyelamat yang membawa orang diselamatkan untuk percaya kepada Kristus. Amin. Ya, percaya kepada Kristus maka diselamatkan. Itu iman saudara-saudara. Itu iman. Nah kita beribadah agar iman kita ini tetap kuat, ya, di tengah-tengah pencobaan yang luar biasa. Hendaknya kita tetap kuat iman kita. Banyak godaan ya. Tadi siapa yang senang adu PT? Dulu. Sudah masuk tim penyelamat jadi bertobat. Ya, itu artinya sudah iman kita mulai bertumbuh. Ya, dulu saya juga dengan sendirinya berhenti merokok. Saya SMA itu sudah teman-teman saya banyak merokok, ikut-ikut merokok, saudara ya. Kemudian dengan sendirinya, ya, tidak ada disuruh tapi karena bertekun membaca firman Tuhan. Jadi beriman, kemudian bertekun membaca firman Allah. Ini membuat saya akhirnya meninggalkan. Saya pikir juga demikian. Tidak ada yang larang ya. Nah, katanya Pak Prayogo tadi, yang penting tidak ngadu orang katanya. Kalau ngadu PT sudah bertobat ya itu lebih baik lagi. Kasihan, PT harusnya dibeleng itu. Ya, jadi bertekun akan firman Tuhan. Saya setiap hari paling tidak, kalau nggak bisa tidur malam bangun ngelilir ya jam 2 nggak bisa tidur Pak. Tuhan nggak bisa tidur. Cari Alkitab aja Tuhan ya, baca firman Tuhan. Ya, saya baca 3 pasal ya, puji Tuhan ya.
Setelah itu ngantuk lagi tidur. Ya puji Tuhan, firman Tuhan harus kita baca. Firman Tuhan itu, saudara. Karena dengan firman Tuhan itu kita bertumbuh. Dengan Alkitab adalah firman Tuhan itu kita baca, bertumbuh iman kita. Saya sudah sekolah kira-kira 9 tahun saya ini, ya. Jadi I3 berapa tahun, 5 tahun, kemudian masih ditambah lagi, masih ngambil lagi, ya. Banyak sekolah Alkitab misalnya 9 tahun lebih. Tapi saya masih terus harus belajar firman Tuhan. Saya terus harus menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dengan demikian, saya barusan tadi dengan Yusuf Roni ditanya, kenapa kamu menjadi Kristen? Ya, waktu dia, kenapa kamu menjadi Kristen? Salah satu alasan paling kuat, karena saya baca Alkitab. Loh, kemudian Alkitab mana yang kamu baca? Ayat mana? Yang 1, ayat 14, ayat 18. Kemudian Pak Hakimnya itu membaca Alkitab. Saya membaca ini, tapi saya nggak jadi orang Kristen. Kenapa kamu membaca ini jadi orang Kristen? Iya, Bapak kan nggak dipilih, saya dipilih. Jadi membaca firman Tuhan, bertekun membaca firman Tuhan, ini sangat penting. Ya, itu sebabnya kita beribadah itu selalu ada firman Tuhan. Yang berikutnya bersukacita. Hari ini kita bersukacita ya. Bersukacita tapi di dalam Tuhan. Ya, siji loro. Ya, bersukacita di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Ya, bergembira di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Maka saya senang ada kebaktian seperti ini, saudara. Dan sidem permanen. Ya, nunggilan Gusti. Ya enggak apa-apa, sekali-sekali gitu kita malam-malam kita nyanyi gitu sambil menangis gitu, saudara ya. Itu enggak apa-apa, kita nyanyi kembali lagu gitu yang dulu. Senang, saudara ya. Jadi ada nyanyian yang membuat ini, ada orang yang seperti ini, ya. Senang, saudara. Jadi sebenarnya sukacita itu menjadikan kita kaya. Puji-pujian yang ada pada kita itu menjadikan kita kaya, bukan kaya secara materi, tetapi hati, jiwa kita, roh kita menjadi bersukacita, menjadi kaya. Ya, bisa membaca di dalam Mazmur 37 ayat 4, Filipi 4 ayat 4, di situ katakan bersukacita, bergembira karena Tuhan. Hari ini kita boleh bersukacita karena Tuhan. Kita beribadah, saudara, supaya beriman, kita supaya bertekun, bersukacita di dalam Tuhan, tapi kita juga bersabar, saudara. Bersabar, kasih. Kasih ini harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Mengasihi, kasih itu sabar. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu hati rela menderita. Nah, saudara, ya, lagu lama juga kita boleh nyanyikan, saudara. Kasih itu membuat kita ini sabar. Ya, nanti pulang dari sini sabar tetap, ya. Walaupun namanya sabar, ada namanya sabar di sini. Ya, harus tetap sabar, tapi sabar oleh karena kasih. Karena katakan orang Jawa itu lebih sabar daripada orang Batak, katanya gitu. Ya, katanya gitu ya. Tapi saudara, sabarnya kalau dari diri sendiri berbeda dengan sabar oleh karena kasih, ya, oleh karena kasih. Yang berikutnya, kita bersabar, kita juga berpengharapan ke kita ini merayakan hari beribadah kita. Karena kita apa? Karena kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ya, kita semuanya adalah orang-orang yang menantikan Tuhan, dan kita adalah orang yang berpengharapan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, kekuatannya sendiri. Ya. Tapi kita harus berharap kepada Tuhan.
Sekarang saya diuji juga harus berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan supaya gereja saya ini tidak dibongkar banyak-banyak. Kalau dibongkar ini harus apa lagi ya? Ya kayak begini harus tiang-tiang lagi. Gereja bukan juga tingkat 2 saudara. Kalau dibongkar repot nih Pak. Pak Endro, siap ya? Pak Endro itu bagian pembangunan saudara. Ya ketika kami di desa ya Pak Endro tak aja, waduh dibongkar. Tapi semoga saudara ya, semoga akhirnya dibongkarnya nggak banyak-banyak saja. Terus yang ini bukan dibongkar kok Pak, itu direnovasi. Oh, puji Tuhan. Berarti Tuhan akan memberikan dana berkat ya untuk renovasi gereja. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita juga positif saja ya. Tapi kita mempunyai pengharapan. Dan Yesus itu adalah pengharapan kita. Allah itu adalah sumber pengharapan kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang tidak putus asa, tetapi orang yang terus berharap kepada Tuhan. Yaitu kalau nyanyian tadi kalau Gusti ternyata kita juga berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Maka saudara kita harus begini, berkumpul. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita meninggalkan perkumpulan ibadah kita, tetapi hendaknya kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Ibrani 10 ayat 20. Nah, saudara dapat membaca itu firman Tuhan, sehingga saudara biarlah setiap kali kita boleh berkumpul. Kami memang berkumpul setiap Selasa itu ada kebaktian ini kali ini. Ya, ini istimewa, Selasa istimewa ya, dengan Ibu Esti. Nah, bersyukur dan kita semuanya juga boleh bersyukur kepada Tuhan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, rohani, pejabat-pejabat gereja. Tokoh dari Gunung Kawi. Gunung Kawi. Tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh rohani ya. Puji Tuhan, saya senang sekali Tuhan memberkati kita. Ya, kita nyanyi lagi ya. Yang nama tadi sekali Yesus, tetap Yesus, kemudian Pak Prayogo untuk dalam firman Tuhan ini. Ayo kita berdiri. Harapanku
nyanyian kami Tuhan, dan sesungguhnya pujian dan penyembahan yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu Pak Pendeta Suryo. Tuhan berkati akan kehidupan setiap hari, Tuhan pelihara. Berikan hamba-Mu Pak Pendeta Suryo kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Bahkan kasih karunia demi kasih karunia dilimpahkan kepada hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Anak menantu dan cucu keluarga besarnya juga diberkati Tuhan. Seluruh jemaat GKRI juga diberkati Tuhan. Apapun pergumulannya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Berdoa untuk pergumulan gereja yang akan direnovasi. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kerinduan seluruh jemaat GKRI ini ya. Apapun yang terjadi, biarlah rancangan Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena ini semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tidak hanya renovasi gedung gereja, tapi semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami hadirat Tuhan, dan mereka diselamatkan. Kami sepakat berdoa untuk Bapak Paul yang saat ini, malam hari ini, karena patah tulang dan akan operasi. Tuhan persiapkan hatinya, Tuhan berkati dokter perawat yang menangani peralatan serta obat-obatan yang akan dipakai untuk mengoperasi Pak Paul dalam nama Yesus Kristus. Operasi boleh berjalan dengan lancar dan Pak Paul boleh mengalami kuasa kesembuhan yang dari Tuhan. Tentu Kau punya rencana Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk KKR pemuda di Malang Selatan. Kami rindu anak-anak muda di Malang Selatan. Mereka tidak hanya memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan, tapi setiap proses yang ada, biarlah Tuhan campur tangan pakai kami Tuhan, menjadi alat, menjadi saksi-Mu, supaya KKR pemuda yang akan direncanakan bulan Juli nanti boleh berjalan dengan baik, dan semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Tim musik, pembicara tempat, bahkan setiap mereka yang hadir, semua diberkati Tuhan. Hanya Tuhan yang berkehendak. Oleh karena itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan sebagai rasa syukur kami atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, kami mau melayani Tuhan, melayani tanpa syarat, melayani sampai terluka, bahkan melayani sampai akhir. Bila komitmen kami ya Tuhan di hadapan-Mu, karena semua adalah milik Tuhan. Kami mau Tuhan mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk ibadah Padang tanggal 9 Mei. Jemaat GKRI bantu Tuhan, kiranya juga campur tangan, kiranya apa yang sudah dipersiapkan semuanya boleh menjadi berkat bagi mereka yang datang. Panitia yang mungkin sudah terbentuk tempat yang akan dipakai, semua jemaat yang datang, bahkan yang dana yang diperlukan Tuhan pasti menyediakan, sehingga nanti acara ibadah Padang tanggal 9 Mei boleh menjadi berkat, boleh memuliakan Tuhan, dan semua yang datang tidak hanya diberkati, tapi dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, mengapa kami rindu senantiasa beribadah datang kepada-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana sharing fellowship tanggal 10 Mei di Kebun Telawan. Tuhan kiranya pakai kami semua juga untuk melayani teman-teman kami yang dari manapun, dari Suwan, dari Peniwen, dari Batu, semuanya Tuhan persiapkan sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh berbagi, saling mendoakan, saling menguatkan Tuhan. Dan kami bersyukur malam hari ini, malam yang sangat istimewa di mana Dr. Esti boleh menyelesaikan pekerjaan yang selama ini menjadi kerinduannya, yaitu renovasi tempat klinik ini. Tuhan bersyukur semua oleh karena campur tangan Tuhan, semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu pakai Dr. Esti untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Dr. Esti boleh semangat melayani Tuhan, dan setiap pasien yang masuk klinik ini tidak hanya disembuhkan, tapi mereka akhirnya percaya kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu pakai hamba-Mu ini
juga dokter yang anak-anak semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, biar bangsa Indonesia boleh terus mengalami damai dan sejahtera, boleh mengalami keadilan, dan semua yang terjadi semua tetap dalam kehendak Tuhan, dalam kendali Tuhan. Berkati masa transisi dari pemerintah yang lama ke pemerintah yang baru. Tentu kami melihat Tuhan banyak tantangan yang terjadi, tapi kami percaya ketika bangsa Indonesia mengandalkan Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bangsa Indonesia boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami bangga ada di Indonesia, kami mencintai bangsa ini Tuhan, kami memberkati bangsa ini Tuhan. Sekalipun kami bagian kecil dari bangsa ini, tapi kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena damai sejahtera sukacita, Indonesia boleh menjadi bangsa yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Berkati Kota Batu, berkati Kota Malang, Kabupaten Malang, Malang Raya diberkati Tuhan, lindungi Tuhan. Malang Raya dari segala malapetaka mara bahaya, lindungi dari sakit penyakit, lindungi dari segala kuasa gelap, bahkan lindungi dari segala perpecahan, pertikaian dan permusuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini mengalami persoalan, mereka yang saat ini ada di persimpangan jalan, banyak berita saling membunuh, bunuh diri. Bahkan kami mendengar ada satu ibadah kemudian dibubarkan. Tuhan, kiranya Engkau sebagai Tuhan yang adil, Engkau akan beracara setiap kejadian di bangsa ini ya Tuhan. Ketika orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin memecah belah bangsa ini Tuhan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu diberkati bangsa Indonesia, tutup bungkus bangsa Indonesia dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga bangsa ini boleh terus memancarkan sinar kasih Tuhan, untuk boleh mengalami damai dan sejahtera serta sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Berkati klinik ini, kuduskan klinik ini, sucikan kudus klinik ini, tutup bungkus klinik ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati peralatan yang ada, berkati bangunan yang baru, dan kiranya kasih Tuhan terus melingkupi akan klinik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi bersyukur kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Kami terus mau ibadah apapun keadaan kami. Kami mau terus melekat kepada Tuhan, karena Tuhan sumber kedamaian, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, bahkan sumber keselamatan. Kami boleh hidup terus mengalami Tuhan, mengalami sukacita. Setelah saya berubah setiap saat, setiap waktu, bahkan semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Dan kami Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini, keluarga kami masing-masing diberkati, usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati, pelayanan diberkati Tuhan. Dan kalau kami punya pergumulan hari ini juga, Tuhan selesaikan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati firman Tuhan lewat pujian, mari bersama-sama berkata amin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan, dan persembahan malam ini akan dikhususkan untuk pembangunan renovasi dari GKRI Bojorejo Batu. Thank you.
kita nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau Bu Esther biasa. Semoga Ibu. Kosong Blitar. Kasih Tuhan. Semoga Bapak Ibu kita pada kembali. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan begitu luar biasa yang kita banggakan. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala hormat syukur pujian bagi Engkau Bapa Surgawi. Malam hari ini kami telah banyak diberkati melalui pujian, melalui firman Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami sudah melakukan pelayanan pengorbanan kami. Tuhan tidak pandang nominal, tapi Tuhan pandang hati kami, ketulusan kami, kerelaan kami Tuhan. Kami tahu pengorbanan yang tidak sebanding ini akan mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Tuhan memberkati, membalas berkat berkelimpahan bagi semua saudara yang terulur tangannya. Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan menjadi satu kebenaran yang membawa kita lebih taat dan setia untuk kita tetap beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua pelayanan di dalam tangan kuasa-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat kemurahan berkat yang berlimpah atas keluarga hamba-Mu Ibu Dr. Rizky Tuhan, sehingga bisa merampungkan tugas yang berat ini oleh karena kekuatan Tuhan yang menyertainya. Berkat Tuhan yang dilimpahkannya. Pakailah keluarga ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadikan berkat di mana hamba-Mu bekerja, melayani setiap pasien Tuhan. Kau akan urapi tangan kecilnya menjadi jamah setiap orang yang sakit sehingga mendapat kesembuhan. Bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya diberkati, disembuhkan, dikuatkan dan dipulihkan Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kami percaya urapan Allah akan selalu mengalir pada hamba-Mu Ibu Dr. Rizky Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur malam hari ini. Pada akhirnya kami sampailah di penghujung acara. Sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau akan kirimkan tentara surga-Mu, akan mendampingi kami, membentengi kami, melingkupi kami sampai di rumah kami dengan keadaan selamat. Teristimewa pada waktu kami istirahat, Tuhan akan bentangkan sayap kuasa-Mu di atas keluarga kami masing-masing, sehingga damai sejahtera, suasana surga mengalir dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga dokter yang kami tinggalkan. Biarlah sukacita surgawi menjadi miliknya. Dan semua akan menjadi saluran berkat kasih kepada sesama yang ada di sekitar ini. Terima kasih Bapa. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam segala kekurangan kami, Roh Kudus yang akan menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bawa pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang setiap hari selalu baru. Kasih dan pimpinan Roh Kudus memimpin kita semuanya mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kita semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati, selamat malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada saat malam ini. Kami bersyukur atas pimpinan pertolongan-Mu. Engkau sudah pimpin kami dari awal hingga akhirnya, hingga pada saat malam ini Bapa. Kami akan menikmati berkat-Mu, berkati
Bapak Dr. Esti yang menyediakan, berkati berlipat ganda, berkati usahanya, berkati para pasiennya Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mau makan, mampukan kami untuk menghabiskan makanan ini. Haleluya, amin. Ini mesti sebagai pelaku firman karena Allah adalah firman. Bila kau Yeah.
kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Nyatakan Tim SR, yes, melayani Tuhan dengan semangat. Tuhan memberkati.